Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas yaitu cara instalasi Windows pada laptop menggunakan flash disk. Selamat menyimak. Pastikan flash disk yang kita miliki sudah ada bootable Windows-nya ya. Langkah pertama, kita harus memasukkan flash disk pada port USB ya, yang sudah pernah kita simak cara membuat bootable pada Windows. Selanjutnya kita harus fokus kepada tombol F2 ya. Nah, ini tombol F2 tampilan seperti ini pada keyboard laptop. Yang kita harus ketahui bahwa cara masuk BIOS di beberapa laptop itu ada bermacam cara ya untuk bisa masuk ke BIOS. Kita bisa baca di sini ada Lenovo, Asus, Acer ya, HP, Dell, Toshiba dan lain sebagainya. Itu beda laptop, itu dipastikan beda ya untuk masuk ke boot BIOS-nya. Termasuk juga komputer biasanya kita harus menekan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Nah, setelah kita masuk ke BIOS itu ada settingan seperti ini ya, dimana kita harus memastikan bahwa bootingan yang ada pada flash disk itu di paling atas ya. Itu bisa kita tekan F6 ya dan F5 untuk naik atau turun ya. Nah, berikutnya kita harus menekan F10 ya. F10 ini dalam kondisi kita mau menyimpan ya dan keluar. Terus kita tekan enter. Berikutnya kita tekan spasi ya untuk beberapa kali agar bootingannya bisa kepanggil. Nah, kira-kira seperti ini kita lihat. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini seperti biasa kita mau masukkan bahasa ya yang akan kita gunakan di situ. Bahasa instalasinya mau bahasa Inggris ya. Kita next saja. Berikutnya akan tampil seperti ini. Kita akan klik install sekarang. Nah, ini proses loadingnya ya. Proses loadingnya. Kebetulan di sini kita menggunakan laptop Fujitsu untuk proses instalasinya. Nah, ini kita harus menunggu ya. Nah, berikutnya ini tampilannya ya. Di sini ada Windows 10 Pro ya. Berikutnya kita lihat di sini ada 64 bit ya yang akan kita gunakan, di mana selain 64 bit ada juga 32 bit ya. Nah, kita pilih untuk Windows 10 Pro ya yang 64 bit. Kita tekan next. Masih proceeding. Nah, di sini kita tinggal klik ya, accept ya, tinggal klik di sini. Terus kita tinggal tekan tombol next. Nah, di sini ada dua tampilan ya. Yang pertama itu untuk update ya, untuk update untuk Windows sendiri. Terus ada yang custom ya. Kalau custom ini kita menginstal keseluruhannya ya untuk Windows itu sendiri. Nah, nanti akan muncul tampilan partisi seperti ini ya. Nah, untuk partisi itu sendiri tergantung dari laptopnya ya. Biasanya partisi C, D, E dan seterusnya ya, tergantung dari kita mau installnya berapa banyak. Nah, biasanya pada partisi C itu untuk OS-nya ya. Jadi kita harus hati-hati di saat mendelete ya. Di sini ada beberapa instruksi, ada delete ya, ada untuk menformat dan new untuk membuat partisi baru. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Seperti ini kita habis mendelete ya. Ini dipastikan data C-nya akan hilang semua ya. Jadi kalau ada menyimpan data di C atau di My Dokumen itu dipastikan datanya akan hilang ya. Nah, kita klik new ya, di situ ada 204 ya. Akan kita buat partisinya ya, megabyte. Terus kita klik apply ya. Nanti dia akan muncul seperti itu. Nah, ini tampilannya ya. Berkisar 199 GB
ya. Kalau megabyte-nya tadi kita lihat 200-an lebih ya megabyte. Nah, itu tampilan seperti ini. Nah, ini partisi untuk C ya. Untuk C-nya seperti itu. Nah, kita tinggal tekan next ya, karena yang kita bakal kita format ulang itu yang C-nya. Untuk yang partisi lain tidak kita delete ya, karena ada data pentingnya. Jadi sambil menunggu loading ya, akan saya jelaskan. Kita harus benar-benar harus memperhatikan ya, jangan sampai partisi yang kita delete itu ada data-data penting. Itu yang harus benar-benar kita teliti di saat kita pengen instalasi ya. Nah, berikutnya ada loading dulu ya, kita tunggu dulu. Di sini tampilan kikir seperti ini, sama-sama kita lihat. Nah, kita balik lagi ke BIOS tadi ya, dimana kita akan menaikkan partisi atas itu HDD-nya atau harddisknya ya. Nah, itu kita naik ke atas ya, dimana sebelumnya yang kita angkat ke atas itu adalah flash disknya. Nah, sekarang kita ke harddisknya yang dibaca oleh laptop sendiri. Kita restart, terus kita akan memilih bahasa ya, bahasa Indonesia ya, tinggal kita klik aja seperti ini. Nah, ada beberapa statement ya yang harus kita lakukan, tinggal kita next aja, ngikutin apa yang sesuai ya dengan panduannya seperti ini ya. Ini untuk settingan wifi-nya mau secara manual atau otomatis ya, kita tinggal next aja sesuai dengan keinginan yang kita mau ya. Seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, berikutnya di sini kita akan memasukkan nama PC ya. Ini nama laptopnya yang kita miliki. Biasanya nama ini bebas saja ya, sesuai dengan pemilik dari laptop atau komputer itu sendiri. Di sini saya ketik lab 1 ya. Kita tekan next ya. Nah, di sini kita lihat ada minta password ya. Oke, kita next saja ya. Berikutnya ini konfirmasi password sendiri ya, kita next. Nah, berikutnya di sini kita lihat ya, ini untuk security-nya. Jadi ada pertanyaan yang akan kita klik, kita pilih. Nanti kita akan jawab sesuai dengan pertanyaan itu sendiri ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa memilih mau yang mana ya, terserah aja pilihan yang mana. Terus kita tinggal ketik jawaban dari pertanyaan yang kita pilih, terus kita tinggal tekan next. Kita ulang lagi ya, masukkan tadi pertanyaannya, terus kita coba masukin jawabannya. Kita next account ya untuk security-nya. Oke, kita klik next, proses loading ya, tinggal di nextin aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini settingan-settingan ya yang ada di Windows. Kalau mau di setting silakan, kalau mau langsung tinggal kita tekan next. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita tinggal nunggu untuk beberapa menit ya, sesuai dengan statement yang tertera pada laptop. Wow. Nah, udah muncul ya tampilannya, sudah selesai. Jadi untuk Windows-nya sudah selesai terinstall pada laptop ya, tidak ada kesulitan. Jadi sebenarnya proses instalasi itu sendiri kita tinggal mempelajarinya ya. Terus ini baru tahap awal dari instalasi, baru Windows. Habis Windows nanti kita akan menginstal driver pack-nya atau driver laptop itu sendiri. Berikutnya kita akan menginstal apa? Itu software yang akan kita gunakan, yaitu software pendukung ya. Jadi biasanya software pendukung itu seperti bentuk perkuliahan ya, Office, Photoshop ya, Corel, Adobe Premiere, Android Studio dan lain sebagainya. Nah, itu bebas saja kita mau nambahnya, mau sebanyak apapun ya, tergantung dari kapasitas laptop yang kita miliki ya. Baik, proses instalasi Windows sudah selesai ya.
Jadi selamat mencoba buat adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua. Jika ada yang belum paham atau yang pengen belajar atau bimbingan ya, bisa langsung ke Laboratorium Komputer ISB Atmaluhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.